Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dimasin diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Ta'bire fasal al jama'atu ala dzukuri al ahrar al mukimina. Ini menerangkan tentang hukumnya sholat jamaah itu wajib atau sunnah. Qauluhu al jama'atu utawi jamaah ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang al ahrari ingkang merdeka kabeh, al mukimina ingkang padha mukim kabeh, al baligina ingkang padha balik kabeh, sifate ghairil ma'dzurina ingkang ora udzur kabeh. Jadi hukumnya sholat jamaah bagi laki-laki merdeka mukim balik yang tidak udzur, hukumnya bagaimana? Fardu kifayatin iku fardu kifayah. Jadi fardu kifayah wajib bagi orang yang laki-laki merdeka. Jadi nek perempuan tidak termasuk. Nah, terus orang yang mukim, artinya orang yang musafir tidak terkena hukum kewajiban jamaah. Dan orang yang balik, anak kecil belum balik umur 3 tahun belum kewajiban fardu kifayah ini. Dan tidak udzur, misalkan apa sakit di rumah sakit, yuk nggak perlu jamaah, nggak masalah. Lah hukumnya laki-laki merdeka mukim balik yang tidak udzur fardu kifayah dalam hal sholat berjamaah. Masalahnya di masyarakat kita ketika nantinya ada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria ini, misalkan orang yang udzur, orang yang sakit, atau orang yang di masyarakat itu ternyata tidur atau dan lain-lain. Nah, udzur itu banyak sekali kemau. Lah itu tidak berkewajiban. Jadi misalkan orang-orang ini sudah memenuhi kriteria ini, di masyarakat harus ada sebagian orang yang melakukan jamaah untuk menggugurkan fardu kifayah ini. Jadi fardu kifayah kok tidak harus semua satu kampung jamaah, tidak harus. Misalkan diwakili saja 5 orang saja yang jamaah, itu sudah gugur kewajibannya jamaah. Jadi misalkan dalam satu daerah tidak ada orang yang berjamaah sholat duhur, sama sekali tidak ada, maka satu desa terkena dosa semua. Karena apa? Fardu kifayah ini bagi orang laki-laki merdeka mukim dan balik yang tidak udzur. Jadi harus ada perwakilan. Nah, alhamdulillah di masyarakat kita sudah ada masjid, musola, pondok pesantren dan lain-lain. Itu sudah ada jamaah bisa mewakili kita ketika memang kita itu tidak bisa berangkat ke masjid jamaah. Mungkin ada sesuatu alasan. Nah, atau memang malas. Ya, itu misalkan ada 10 orang atau 15 orang yang sudah jamaah di masjid, itu sudah menggugurkan kewajiban kita fardu kifayah. Tapi kalau satu desa tidak ada yang jamaah, hukumnya berdosa semua karena tidak ada yang menggugurkan sholat jamaah ini dengan fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah ini cukup diwakilkan, itu sudah gugur kewajibannya. Tetapi dalam redaksi kitab lain ada ulama yang mengatakan sholat jamaah selain Jumatan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya bukan fardu kifayah tapi sunnah. Nah, itu. Jadi ulama beda pendapat. Kalau huwa fil jum'ati lan ing dalam sholat jum'ah, ai wal jama'atu fil jum'ati, ya, menyimpan mubtada. Wa fil jum'ati lan ing dalam sholat Jumat fardu ainin iku fardu ain alaihim ing atase wong lanang al ahra al mukim tadi mom. Idza kanu catatane kewajiban Jumatan fardu ain ketika memang idza kanu ing dalem nalikane ana sapa wong akeh mau arba'ina iku 40. Catatane orang yang berkewajiban fardu ain jamaah Jumatan itu orang yang laki-laki merdeka
dan orang yang sudah mencapai jumlah 40 orang. Jadi misalkan dalam satu pulau, misalkan ada orang hidup di tengah pulau, itu cuman ada orang 5 saja, itu belum kewajiban sholat Jumatan. Jadi kewajiban sholat Jumatan itu ketika sudah memenuhi 40 orang minimal, itu menurut mazhab Syafi'i. Dan itu pun harus orang-orang yang mustautin di situ. Jadi nek misalkan 40 orang itu yang 39 adalah orang yang mustautim, penduduk asli, tapi yang 1 orang adalah musafir, itu belum bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumatan. Jadi catatannya harus 40 orang minimal. Mukallafina engkang mukallaf kabeh. Jadi harus orang yang mukallaf yang nantinya berkewajiban sholat Jumatan. Jadi ini anak kecil umur 5 tahun belum kewajiban Jumatan. Oleh wajib mau fi abniyatin ing dalem pira-pira bangunan. Jadi memang ada ulama yang mengatakan kewajiban Jumatan itu bisa dilakukan di tempat bangunan. Kalau di masyarakat kita kebanyakan di masjid. Jadi nggak bisa sholat Jumatan di tengah lapangan. Itu menurut pendapat kitab ini. Tapi dalam redaksi kitab lain ada ulama yang tidak mensyaratkan Jumatan harus di bangunan, nggak harus. Ada ulama yang nggak masalah. Jadi masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan Jumatan bisa gugur nantinya harus di bangunan. Jadi sholatnya di masjid atau di musola. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak harus di bangunan. Jadi misalkan di tengah lapangan aman, gak masalah. Qauluhu alaman, kewajiban Jumatan wa alaman lan ing atase wong nada ingkang nawa ingkang niat sapa man al iqamata ing mukim. Jadi ketika nantinya orang itu sudah niat mukim, maka kewajiban Jumatan sudah ada. Lah, batasan mukim berapa? Indahum iku tetep ing dalam sandinge man arba'atu ayamin utawi papat pira-pira dina sihahin ingkang utuh kabeh. Jadi orang yang dikatakan mukim adalah yang sudah berada di tempat tersebut 4 hari utuh. Jadi misalkan Zaid itu adalah orang yang asli Sumatera, mondok di Jawa Tengah. Ketika dia sudah sampai di pondok, sudah 5 hari, terus ternyata itu hari Jumat. 5 hari dari kepulangannya sudah sampai, terus 5 hari kemudian itu dia Jumatan, itu sudah kewajiban. Tapi ketika belum dikatakan mukim, maka tidak kewajiban sholat Jumat. Contohnya Zaid misalkan di perjalanan mulai dari Sumatera, dari rumah sampai ke pondok, ternyata di tengah-tengah jalan bersamaan waktu Jumatan misalkan. Jadi Jumatan bisnya mandek, bisnya berhenti, terus Zaid ikut Jumatan, itu tidak wajib. Karena apa? Statusnya Zaid adalah musafir. Jadi kewajiban Jumatan itu dibebankan kepada orang yang mukim yang sudah menetap di tempat tersebut 4 hari utuh. Nah, jadi belum ada 4 hari belum dikatakan mukim. Jadi masih musafir. Wa alaman lan ing atase wong balaghahu ingkang tumekahu ing man apa nidau syaitin apa undang-undange wong kang banter suarane. Min tarfin sangking pucuk yali ingkang ngiring-ngiringi apa tarfi ing man min baladia sangking negarane Jumatan. Jadi juga kewajiban Jumatan bagi orang yang mendengar suara. Nah, cara kita di masyarakat biasanya masjid itu ada speakernya. Lah itu orang-orang yang mendengar itu, ya itu nantinya yang wajib Jumatan. Jadi misalkan kok tidak mendengar adzan dan Jumatane di masjid iki mau saking jarak jauh nih, misalkan dia berada di tengah hutan. Di tengah hutan, jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari tempat Jumatan. Tidak mendengar sama sekali, maka tidak wajib Jumatan, tapi tetap wajib yang namanya sholat duhur. Jadi tetap yang namanya jamaah itu ada yang hukumnya fardu kifayah. Jadi cukup diwakilkan di masyarakat, itu sudah gugur kewajibannya. Itu selain sholat Jumat.
Nah, tapi ada ulama juga yang mengatakan hukumnya sunnah. Lah, tetapi hukumnya sholat jamaah Jumatan itu fardu ain bagi orang yang sudah memenuhi kriteria tadi. Orang yang mukim sudah menetap di situ minimal 4 hari, atau orang yang sudah mendengar suara Jumatan itu juga wajib nantinya berjumatan. Nah, makanya kita harus tahu syarat-syaratnya apa saja, terus rukun-rukunnya apa saja dalam Jumatan. Lah itu juga nantinya penting.